Yo, balik lagi sama gue Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga render teman-teman ya. Coba kita update untuk updatean render. Terakhir kali kita bahas render itu sebentar teman-teman ya, sekitar 10 hari yang lalu teman-teman ya. Kemudian di situ dibarengi dengan beberapa altcoin lain, dan kemarin tuh bahas untuk Bitcoin dan AAV teman-teman, karena balik lagi AAV itu sangat menarik menurut saya pribadi, jadi coba saya bahas. So, kita akan coba update lagi untuk render. Minimal sebelum itu kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily, kemudian hourly, baru render teman-teman ya. Oke, so far untuk si Bitcoin secara daily ya, kita bisa lihat sebelumnya ada bull candle di sini dengan tail candle cukup panjang ya. Tail candle itu sampai 38.400-an dolar. Di follow up juga dengan bull candle, tapi kita bisa lihat bull candle di sini itu tipis-tipis aja teman-teman, sama seperti sebelumnya. Waktu dia ini drop, naik retest, drop lagi, kita bisa lihat ya di sini. Oke, di sini adanya bull candle dengan tail candle cukup panjang ke bawah ya. Kemudian next candlenya lagi bull candle tapi tipis aja. Next candle lagi red candle tapi tipis. Jadi kita bisa lihat ini pemantulan cuman retest aja terhadap MA55, dan juga support sebelumnya yang menjadi resisten, dan overallnya cuma satu di range 41.200 sampai 41.700 dolar nih ya, selama 1, 2, 3 hari. 3 hari ini cuma satu di kisaran sini aja. Kemudian hari keempat ya, next langsung boom, rejection strong terjadi dengan red candle pekat, lebih pekat pada closing 18 Januari nih ya. Yang saya maksudkan itu 22 Januari itu pekat banget red candle-nya dibandingkan dengan yang 18 Januari 2024. Nah, bukanlah hal yang nggak mungkin untuk antisipasi ya teman-teman. Ketika ada bull candle tapi tipis-tipis seperti ini, bisa aja another rejection strong terjadi nih ya. Wah, ini kelihatannya mau retrace nih ke 44, 46 ribu, langsung boom kena banting lagi ya. Bisa aja hal seperti ini terjadi. Wah, kelihatannya mau retest nih ke 42, 44 ribu, dia cuma satu di sini langsung boom turun lagi ya. Jadi hal seperti ini nih ya, kalau kita lihat seperti pergerakan sebelumnya, kemudian ini terakhir red candle lebih pekat daripada sebelumnya ya, waspada ya. Untuk ini kemungkinan bisa terjadi at least ketika dia naik sedikit seperti ini untuk lanjut turun teman-teman ya. Untuk lanjut turun, next stop pertama terdekat ya masih sama di 35.500 sampai di 37.000 dolar ya. Baru nanti kita perhatikan dulu dari sini, baru dia adanya pemantulan strong tidak, atau dia dibikin seperti fake out dulu teman-teman. Balik lagi seperti fake out terhadap MA200 secara daily nih, garis warna biru, fake out ke kisaran 33.000 baru akhirnya mantul. Dimana penjelasan fake out kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti gambarannya. Saya dia naik sedikit seperti ini, akhirnya another rejection terjadi gitu ya. Nah, ini baru pemantulan. Nah, seperti ini nih ya, tuh fake outnya lumayan teman-teman tuh terhadap MA200. Ini fake outnya lumayan, akhirnya dia konsolidasi dulu, baru dia mampu break lagi ya. Di sini juga sedikit fake out tuh, sedikit fake out closing di bawah MA200, tapi akhirnya mampu rebound lagi ya. Jadi hal-hal seperti ini secara daily yang perlu diantisipasi. Ketika dia ada sedikit fake out, mungkin untuk akhirnya lanjut rebound. Ketika orang-orang bilang waduh, for the first time nih akhirnya breakdown di bawah MA200, kayaknya bakal ngejar 30.000 dan lain sebagainya, 20.000, malah akhirnya mantul teman-teman. Jadi bisa diperhatikan untuk dua hari ini sama seperti pembahasan kemarin ya untuk si Bitcoinnya. Oke, secara daily itu kemudian kita pantau dulu secara hourly. Nah, secara hourly sebelumnya sini coba saya marking dengan box warna merah bagian atas, dan ini sempat ke testing ya teman-teman tuh. Di sini akan coba saya tandain di sini. Sempat di testing, kemudian rejection. Ini di sekitar 40.500 sampai 40.900 dolar. Rejection, ngetes lagi area support bawah nih, box putih ini di sekitar 39.500-an dolar. Nah, sekarang ini posisi mantul. Nah, kalau diperhatikan so far untuk si Bitcoin ya, kita bisa lihat ini ada loss area sebelumnya. Oke. Coba saya extend di sini. Ini adalah waktu dia highest terakhirnya ya. Dan untuk area low sebelumnya ini juga sudah terbreakdown teman-teman ya, sama si Bitcoin, dan dia create yang namanya new low level di sini. Tuh, di sini new low level ya. Dan highest terakhirnya pun di sini belum benar-benar mampu di break ya sama si Bitcoinnya. Jadi potensinya apa? Potensinya dia akan mencoba visit lagi di sini ke loss area di sini di level 39.400-an dolar. Kalau ini breakdown, maka kita akan
melihat untuk si Bitcoin at least akan visit ke area sini dulu. Nah, di swing low terakhirnya dia. Ya. Jadi adanya potensi apa ya? Potensi double bottom, mini double bottom lah di lower time frame 1 jamnya. Ya, tapi kalau misalkan yang perlu diperhatikan adalah ketika dia breakdown dari sini, testing di area sini, lihat reaksi pemantulannya. Yang pertama ini kan reaksinya lumayan lah ya. Naiknya walaupun belum bagaimana. Ya, kedua kalau kita lihat nanti reaksinya pun ini terbatas, cuman retest aja terhadap support resistance sebelumnya di sekitar 39.300 sampai 37.000 dolar. Di sini aja udah struggling dia. Mungkin bisa di prepare ya. Dia cuman create yang namanya lower high dari highest area terakhirnya di sini. Ya, maka di sini. Oke, ini yang perlu diperhatikan untuk secara struktur si Bitcoin di lower time frame. Tapi overall untuk higher time frame-nya kita bisa melihat juga perpindahan struktur, teman-teman. Dari yang tadinya ini high, oke. Kemudian ini low. Di sini kita bisa lihat, kemudian dia create another higher high, ya. Kemudian di sini higher low. Kemudian dia create higher high, and then dia juga sempat retrace nih sedikit nih, higher low di sini. Tapi akhirnya dia breakdown, teman-teman. Ya cuman sekedar retest, berarti retrace ini cuman bikin lower high. Oke, di sini juga lower high. Ya, kemudian di sini create lagi lower low. And then dia di sini lower low. Maka kalau ini posisi saat ini dia terdecline lagi, ya udah dia berarti potensinya di sini lower high lagi. Sebelum dia lanjut turun untuk create yang namanya lower low. Ya, jadi secara transisi pun untuk di time frame daily udah kelihatan adanya transisi untuk downtrendnya gitu ya. Ini untuk small aja, minornya, tapi untuk majornya secara overallnya ya tentu masih bullish. Ya, di sini jelas banget, clear banget bullish, teman-teman. Ya, di sini up, retrace, up lagi. Ya, di sini maybe dia butuh retrace sekali lagi untuk up lagi, ngejar 50.000 dolar, teman-teman. Oke, kita akan bahas untuk render. RNDR USD ya, sekarang posisinya di 3,8 dolar ya, masih sideways di situ aja. Terakhir kali kita coba marking di area sini di 5,16 sampai 6,7 dolar lah ya. Dia masuk range area itu, dia rejection dan posisinya itu lagi testing nih. Ya, di kisaran retracement 0,3 sampai 0,5 itu di sekitar 3,25 dolar sampai 3,726 dolar ya. Yang perlu diperhatikan adalah kenapa saya tarik ini dari swing low di sini ya ke swing high di sini. Maka kita mendapati beberapa golden ratio itu. Nah, dan saya marking dengan box warna putih ini atau abu-abu ya. Plus di sini kelihatannya memang dia cukup struggling untuk mempertahankan posisinya di atas EMA 55. Enggak seperti pergerakan sebelumnya kita bisa lihat nih. Dia holding di atas EMA 55. Di sini juga dia hold di atas EMA 55. Di sini juga akhirnya di sini dia cukup struggling. Ya, kita bisa lihat perbedaannya dari segi buyers. Dia udah mulai struggling dan secara struktur pun kita bisa lihat di sini highs terakhirnya ya. Di sini udah create yang namanya lower high. Oke, di sini ada low and then di sini dia udah create yang namanya lower low. Ya, tinggal kita lihat untuk next stopnya lagi. Kalau di sini jebol akan visit ke next area target support bawah yang sebelumnya menjadi support resistance nih di sekitar 2,77 dolar sampai 3 dolar. Plus di situ ada EMA 200, teman-teman. Jadi ini next area target yang sangat ideal untuk teman-teman pertimbangkan yang mau buyback untuk render, teman-teman ya, di sekitar area 2,77 sampai 3 dolar. Secara zonasinya dapat, support resistance sebelumnya dapat, ya, Fibo juga dapat, kemudian juga bantuan indikator EMA 200 juga dapat. Ya, jadi ini menjadi area target yang sangat-sangat ideal. Yang nanyain untuk render gimana, bisa akumulasi kembali di sekitar berapa, ini dulu aja terdekat nih di sini. Ya, next stop lebih bawahnya lagi kita bisa lihat di kisaran 2,084 sampai 2,268 dolar. Jadi yang mau reakumulasi render bisa dipantau, ini adalah area pertamanya dan ini adalah area keduanya untuk render. Ya, yang nanyain itu. Jadi overallnya kalau dilihat juga ya sama kurang lebihnya. Ketika dia ini udah drop, ya naik, retest nih teman-teman. Ya, di sini naik, retest. Di sini juga naik, kemudian retest lagi, and then dia mencoba naik, dan sangat-sangat wajar ketika dia retest ke beberapa area tadi sebelum dia mantul lagi ya, atau visit ke strong resistance yang di box warna merah ini. Ya, jadi ini menjadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman mungkin yang mau buyback render lagi dan lain sebagainya. Ini bisa dipantau dua area ini yang menurut saya sangat ideal. Dan ya, itu teman-teman ya, overallnya kita bisa melihat mungkin untuk render dan
disusul dengan Bitcoinnya bisa terkoreksi dulu, ya itu bisa dimanfaatkan lah untuk buyback dan lain sebagainya. Ketimbang kemarin harganya udah di 5 dolaran sekian, ya why not ketika dapat harga 3 dolar ke bawah, ya itu bisa diakumulasi kembali. Tetap jangan all in dan selalu DCA. Kurang lebih seperti itu untuk quick update render dan juga Bitcoin, teman-teman. Hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.